Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi Sortesped dengan anggota kelompok Afik Aldinizar, Hafid Ismu Azam, Nathanael Cristiano, dan Agatha Wahyu. Graf berbobot. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah bobot, seperti contoh di bawah ini. Next. Aplikasi graf. Lintasan terpendek atau Sortesped. Graf berbobot atau weighted graph. Lintasan terpendek, lintasan yang memiliki total bobot minimum. Contoh aplikasi, menentukan jarak terpendek atau waktu tempuh tersingkat, atau ongkos termurah antara dua buah kota. Menentukan waktu tersingkat mengantarkan customer. Lintasan terpendek atau Sortesped, terdapat beberapa jenis persoalan lintasan terpendek atau Sortesped, antara satu, untuk melakukan penelusuran masalah. Yang kedua, untuk memilih lokal maksimum dari pilihan-pilihan yang ada tiap langkahnya. Yang ketiga, untuk mengisikan nilai lokal maksimum ke solusi keseluruhan. Yang keempat, menentukan apakah solusi telah didapatkan. Lintasan terpendek diberikan graf berbobot G sama dengan V dan sebuah simpul A. Tentukan lintasan terpendek dari Algoritma greedy. Algoritma greedy adalah algoritma yang memecahkan masalah langkah demi langkah. Pada setiap langkah terdapat banyak pilihan. Yang kedua, mengambil pilihan yang terbaik yang dapat diperoleh saat itu. Yang ketiga, berharap bahwa dengan memilih optimum lokal pada setiap langkah akan mencapai optimum global langkah-langkah algoritma greedy. Contoh algoritma greedy. Jadi di sini kita akan mencari perjalanan dari Gojek untuk mengantarkan penumpang dari titik A ke titik G. Nah, ini yang pertama, mulai dari simpul A. Sebagai simpul A, tentukan jalur dengan bobot terpendek yang menghubungkan A dengan simpul yang lainnya. Jika jalur A memiliki lebih dari satu jalur, pilih jalur dengan bobot terendah, yaitu jalur C adalah 1 dan jalur B dengan bobot 2. Maka kita pilih jalur C. Kemudian dari jalur C terdapat dua jalur, yaitu jalur D dengan bobot 4 dan jalur F dengan bobot 3. Maka kita akan memilih yaitu jalur C dengan bobot 3. Jalur F dengan bobot 3. Kemudian jalur F, jalur dengan bobot terpendek yang menghubungkan F dengan jalur G, yakni tidak ada lagi selain jalur G. Maka kita pilih jalur G dengan bobot 2. Jadi lintasan terpendek dari A ke G adalah dari bobot A, C, ke F, dan G. Ini dengan bobot jalur A ke jalur C adalah 1, jalur C ke jalur F adalah dengan bobot 3, dan jalur F ke jalur G dengan bobot 2. Jadi total semua bobotnya adalah 6. Ini adalah bobot yang terpendek. Kemudian akan dijelaskan oleh Agatha Wahyu. Algoritma Dijkstra.
Algoritma Dijkstra adalah sebuah prosedur iteratif yang mencari lintasan terpendek antara A dan Z dalam graf dengan pembobot. Prosesnya dengan cara mencari panjang lintasan terpendek dari sebuah simpul pendahulu dan menambahkan simpul-simpul tersebut ke set simpul S. Algoritma berhenti setelah mencapai simpul Z. Contoh algoritma Dijkstra. Solusi, mulai dari simpul A lingkari sebagai simpul awal. Tentukan jalur dengan bobot terpendek yang menghubungkan A dengan simpul yang lain. Jika jalurnya lebih dari satu, pilih jalur dengan bobot rendah, seperti contoh di bawah. Solusi kedua, lingkari simpul C. Tentukan jalur dengan bobot terpendek yang menghubungkan C dengan simpul yang lain. Jika jalurnya lebih dari satu, pilih jalur dengan bobot rendah, contoh seperti di bawah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nathanael. Berikut dari solusi untuk permasalahan yang terlampir. Yang pertama, kita lingkari simpul B. Nah, setelah itu kita tentukan jalur dengan bobot terpendek yang menghubungkan B dengan simpul yang lain. Jika jalurnya lebih dari satu, pilih jalur dengan bobot yang terendah. Next. Nah, setelah itu kita berada di simpul D. Nah, kita kembali lagi, kita tentukan jalur dengan bobot terpendek yang menghubungkan D dengan simpul yang lain. Nah, jika ada jalur yang lebih dari satu, maka pilih jalur dengan bobot rendah. Maka di gambar ini dijelaskan bahwa E yang merupakan bobot terendah. Next. Nah, dan pada akhirnya simpul E yang telah memiliki jalur dengan bobot terpendek akan dihubungkan dengan Z, yaitu jalur atau titik akhir dari permasalahan yang terlampir. Next. Solusi. Jadi kesimpulannya, lintasan terpendek dari A ke Z adalah dengan sebagai berikut. Dari A ke C, terus ke titik B, D, E, dan yang terakhir Z. Dengan bobot sebagai berikut. A menuju C yaitu 2, C menuju B yaitu 1, B menuju D yaitu 5, D menuju E itu 2, dan E menuju Z adalah 3. Dan bila semua dijumlahkan, maka berjumlah 13. Next. Ya. Nah, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wis ya, wis.